Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Harapan Rakyat bersama KPU Kabupaten Pangandaran kita akan berbincang-bincang terkait seputar protokol kesehatan dalam pilkada ini, karena banyak masyarakat yang khawatir dengan adanya pilkada itu akan terjadi penularan baru atau klaster baru. Nah, ini kita langsung bersama dengan Ketua KPU Pangandaran, Pak Muhtadin. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana ini, Pak, persiapan pilkada ini untuk saat ini? Sejauh ini kita sedang menyiapkan dari mulai persiapan teknis sampai dengan kelengkapan logistik. Terutama kita melengkapi logistik jadi dalam Pilkada tahun 2020 ini kita maklumi bersama bahwa Pilkada serentak tahun 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Sehingga hari ini kita sedang memetakan, menyiapkan, sekaligus juga mensimulasikan tentang beberapa kondisi yang perlu kita siasati, perlu kita dalami tentang kondisi terutama pemenuhan terhadap protokol kesehatan tadi. Sehingga hari ini kita sedang memasuki tahapan-tahapan krusial. Tahapan kampanye akan masuk masa kampanye iklan media. Kemarin kita sudah selesaikan debat, kemudian logistik pemilihan sudah kita mulai geser ke tingkat PPK, di mana di 2 hari terakhir kemarin kita mendistribusikan logistik alat pelindung diri untuk perlengkapan di TPS, kita sudah plotkan di masing-masing PPK. Kemudian kita hari ini sedang men-set surat suara pemilihan, sehingga kemudian juga besok akan kita lakukan simulasi, termasuk juga persiapan teknis di TPS. Begitu gambaran perkembangan tahapan. Ini Pak, terkait dengan kekhawatiran masyarakat nih yang tadi saya sampaikan, adanya klaster baru dari klaster pilkada. Nah, ini tanggapan dari KPU sendiri seperti apa? Terkait dengan perkembangan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, ini sebenarnya bagi masyarakat umum, masyarakat Kabupaten Pangandaran khususnya, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya di 270 kabupaten kota, kami berharap dan kami menyampaikan bahwa di pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di era pandemi COVID ini nggak mesti menjadi sebuah ketakutan bagi masyarakat. Saya baru pagi diundang oleh Pemda untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Bagaimana kemudian KPU memberikan jaminan kepada publik, kepada penyelenggara di tingkat PPK, di tingkat PPS, di tingkat TPS, kemudian juga kepada seluruh stakeholder, termasuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Kami yakinkan bahwa pelaksanaan di TPS nanti akan kita lakukan treatment protokol kesehatan secara ketat. Sehingga baik pada saat sekarang melaksanakan tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik, tahapan teknis, dalam tahapan sosialisasi, tahapan pemutakhiran data pemilih, semuanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini dilengkapi dengan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya pada saat kita melakukan kegiatan sosialisasi, kita membatasi jumlah. Pada saat kegiatan rapat koordinasi, kita membatasi jumlah dengan protokol kesehatan, dengan memakai masker. Sebelum masuk ke ruangan kita periksa dulu suhunya melalui termometer termometer tembak, agar kemudian dipastikan bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan ini menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian untuk di TPS tentu dengan adanya ketentuan klausul dalam PKPU 13 tahun 2020 pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, hal yang paling utama adalah bagaimana tata kelola pelaksanaan di TPS kita dilengkapi sepenuhnya dengan protokol kesehatan. Ada 9 kebiasaan baru di TPS, dimulai dari
bagaimana pengurangan jumlah pemilih di satu TPS yang sebelumnya 800 sekarang menjadi 500. Agar apa? Agar tidak terjadi penumpukan massa. Konsepnya physical distancing tadi, bagaimana protokol kesehatannya adalah harus menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, sehingga nanti di tingkat TPS kita atur sedemikian rupa terkait itu. Yang kedua, penggunaan masker. Masker kita sediakan. Udah ada ini sendiri ya dari kita menyediakan, tetapi kita sarankan, kita anjurkan, kita juga menghimbau kepada masyarakat tetap datang ke TPS itu untuk menggunakan masker. Kemudian selanjutnya ada hand sanitizer, ada tong air untuk cuci tangan, ada di situ sarung tangan plastik 1 kali pakai, agar pada saat bersentuhan dengan surat suara, bersentuhan dengan petugas kami, tidak ada bersentuhan langsung. Kemudian juga lokasi TPS di satu tempat yang dijadikan TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara. Sebelum TPS dimulai, sebelum jam 7.00, TPS itu, lokasi TPS akan disemprot oleh disinfektan. Nah, kemudian TPS dimulai secara berkala, misalnya per sekian jam, per 1, 2, 3 jam, Ketua KPPS akan menghentikan sementara untuk dilakukan penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi tersebut terus secara berkala sampai dengan selesai. Nah, inilah kemudian upaya kita dalam rangka pencegahan wabah coronavirus disease 19 ini, untuk kita berharap dan masyarakat harus yakin betul, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya pelaksanaan pemungutan suara nanti tidak akan terjadi klaster dengan pemenuhan protokol tadi. Kita jaminkan bahwa pemenuhan protokol kesehatan agar bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Ini kalau ada warga Pangandaran yang kebetulan dari luar daerah, terus dia ingin mencoblos, nah itu mekanismenya seperti apa kalau yang seperti itu? Kebetulan kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyediakan rapid test bagi para pemudik yang ingin menyoblos. Secara prinsip begitu. Sejumlah sekitar 3 atau 4% dari jumlah pemilih yang kita punya, pemerintah menyediakan rapid test gratis untuk para pemudik yang kebetulan ingin mudik, ingin melakukan pencoblosan, boleh dirapid dulu untuk kemudian ini kira-kira terpapar apa tidak, untuk memastikan secara medis kira-kira langkahnya dilakukan rapid. Yang kedua, pada saat masuk ke TPS barangkali ada pemilih yang tidak di tempat semula lah ya, datang ke situ, kemudian dari tempat-tempat terdekat misalnya tidak tergolong pada kategori mudik. Setelah kemudian kita diperiksa suhunya lebih dari 37,3, itu ada bilik khusus nanti. Jadi treatmentnya berbeda nanti bagi pemilih yang memiliki suhu lebih dari 37,3. Nah, ini supaya agar memastikan bahwa kesiapan kita di TPS itu sampai hal sedetail itu. Jadi prinsipnya kita akan melakukan treatment, tetapi secara kepentingan jaminan konstitusionalitas seorang pemilih tetap terjamin. Maka TPS-nya tidak kemudian yang 37 ini terindikasi kita usir, tidak demikian, tapi ada bilik khusus. Makanya di TPS itu kita sediakan 3 bilik untuk normal, untuk biasa gitu ya, yang normal suhunya, ada 1 bilik yang istilahnya bilik khusus, disediakan bagi pemilih yang indikasi terpapar dengan suhu lebih dari 37,3 gitu. Kalau untuk kampanye nih cukup krusial juga kampanye. Nah, kalau dulu kan kampanye itu bisa rame-rame, ada live musik segala macam. Kalau sekarang gimana itu Pak? Terkait dengan kampanye dalam ketentuan PKPU 4 tahun 2017 tentang kampanye, ada beberapa metode kampanye, diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian juga ada kegiatan lain, ada rapat umum, kegiatan olahraga, kegiatan hari ulang tahun partai politik, pentas musik dan sebagainya.
Nah, dalam ketentuan pilkada di tengah pandemi melalui PKPU 6, PKPU 10, PKPU 13 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, ada perbedaan. Pertama, ada pengaturan khusus soal mana kampanye yang boleh dilakukan di dalam pilkada di era pandemi. Yaitu pertama dari jenis kegiatan. Dalam pilkada, kampanye di pilkada pandemi ini kegiatannya dihilangkan. Kegiatan pentas musik, kemudian kegiatan panen raya, kemudian kegiatan olahraga, kegiatan perlombaan, kegiatan yang mengundang, kegiatan rapat umum, rapat akbar begitu, itu di kampanye di era pandemi ini itu ditiadakan, tidak boleh dilaksanakan, dan hanya boleh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melalui metode media daring. Nah, jadi dengan daring itulah boleh dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang pentas musik. Tapi kebayang bagaimana pentas musik dengan media daring begitu. Kemudian kegiatan olahraga dilarang, dan kegiatan yang dibolehkan secara tatap muka langsung hanya kegiatan pertemuan terbatas, kegiatan tatap muka dan dialog. Itu pun pengaturannya dibatasi hanya untuk 50 orang peserta, dilakukan di ruangan ataupun gedung. Jadi nggak bisa di lapangan, tempat terbuka, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, ya kemudian dengan menjaga jarak, dengan tetap memakai masker, dari menutupi hidung sampai dengan dagu, itu ketentuan dalam pelaksanaan peserta kampanye. Tidak boleh menghadirkan anak-anak, tidak boleh menghadirkan orang tua, kemudian juga pertemuannya tidak boleh terlalu lama begitu. Nah, inilah kemudian pengaturan, teknikalisasi ataupun sebuah adaptasi kebiasaan baru dalam metode pelaksanaan kampanye di masa pandemi gitu. Ini kan KPU udah menyiapkan APD ya yang tadi disampaikan. Nah, itu APD-nya itu untuk masyarakat ataukah memang untuk petugas dari KPU? Oke. Terkait APD yang kita siapkan lah ya, yang tadi saya sampaikan, hari ini sedang persiapan mau distribusi ya. APD yang kita siapkan pertama tentu untuk para petugas kita. Sejumlah petugas kita ada 5.600 KPPS, kemudian ada 279 PPS, ada 50 PPK, semuanya kita lengkapi dengan APD. Setidak-tidaknya masker, perlengkapan hand sanitizer, dan yang lainnya. Nah, kemudian sisanya pemilih juga kita fasilitasi. Pemilih kita fasilitasi masker, semua pemilih kita fasilitasi sarung tangan plastik. Agar kemudian pada saat berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS nanti tidak ada kontak secara langsung begitu. Jadi kita siapkan itu bukan hanya untuk petugas tapi untuk seluruh masyarakat. Nah, tetapi sifatnya karena tentu bahwa masyarakat harus menggunakan masker datang ke TPS sebagai salah satu adaptasi kebiasaan baru, sebuah keharusan. Nah, tetapi kemudian yang penting bahwa barangkali ada yang perlu diganti, barangkali yang kebetulan tidak punya. Nah, itu kita sebagai jaminan dari kita bahwa pelaksanaan pemungutan suara ini berlangsung dengan memedomani protokol secara ketat, maka kita siapkan untuk seluruh pemilih begitu. Nah, ini kan di era pandemi ini pilkadanya itu beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini secara anggaran nih, ini ada peningkatan atau ini ada banyak perubahan gitu? Secara prinsip memang soal anggaran kita tidak mendapatkan tambahan khusus dari APBD. Jadi begini, bahwa pada saat kita melanjutkan tahapan setelah penundaan, kita harus melakukan refocusing anggaran kita. Kita yang awalnya TPS kita ditambah, yang awalnya 717 menjadi 800 TPS, maka secara anggaran akan bertambah. Kita hanya refocusing, mencoba merasionalisasi dari keseluruhan program yang sudah ada. Kemudian kebetulan untuk pemenuhan APD ini kita dipenuhi oleh hibah pemerintah daerah. Jadi APD untuk di TPS
kita dipenuhi oleh hibah barang dari pemerintah daerah. Diberikan barang berupa hand sanitizer, diberikan barang berupa disinfektan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian kita juga menerima tambahan dana dari APBN sebesar sekitar 6 miliar untuk pemenuhan terhadap protokol kesehatan, untuk biaya rapid test bagi seluruh kalangan penyelenggara begitu. Kemudian juga APD yang diserahkan oleh pemerintah daerah yang untuk di TPS tadi tentu tidak semuanya terlengkapi, maka sisanya kita lengkapi dengan dana anggaran tambahan yang dikirimkan oleh APBN dari KPU RI yang saya sampaikan tadi, begitu. Ya. Ini terakhir Pak, harapannya nih untuk penyelenggaraan pilkada ini supaya lebih kondusif, terbebas dari COVID-19 seperti yang diyakinkan tadi oleh Bapak. Harapannya seperti apa? Oke. Kami berharap bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini berjalan dengan lancar dan tentu pilkada ini tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran ataupun wabah pandemi COVID-19 ini. Kita punya satu semacam metode yang kita sedang sama-sama ataupun kami juga KPU Kabupaten Pangandaran mengkampanyekan itu, yaitu menggunakan 3M. Kami mendorong kepada seluruh masyarakat, yaitu pertama menjaga jarak, mencuci tangan, dan senantiasa menggunakan masker. Di setiap kegiatan masyarakat, bil khusus untuk pada saat nanti ke TPS, kita melengkapi perlengkapan protokol kesehatan secara ketat. Demikian. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah bincang-bincang harapan rakyat dengan Ketua KPU Pangandaran telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bisa dijalankan, bisa direalisasikan oleh kita semua, dan pilkada bisa berjalan dengan lancar. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.